Oke, saya akan coba share video yang menurut saya mewakili diskusi kita pada malam hari ini. Ya, mandi ini. Ya, oke. Saya kira cukup untuk videonya. Jadi sepertinya serem, sepertinya kok rumit ya, semua mobil bisa berjalan sendiri dan lain sebagainya, semua servis yang biasa dikerjakan manusia diganti oleh mesin, robotik, dan lain sebagainya. Nah, itu akan kita bedah malam ini. Dan walaupun nampaknya agak rumit, tetapi sebetulnya itu semua bisa dipelajari dari nol. Itu semua bisa di awalan untuk mempelajari itu tidak sulit. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Dan itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, akan saya share materinya. Oke, apakah sudah kelihatan atau belum? Oke. Baik, langsung saja saya share ya. Oke, jadi yang ingin saya bahas pada malam hari ini adalah peran data di dalam manajemen bisnis. Peran data di dalam manajemen bisnis ini, sebentar ini untuk
presentasinya kok nggak bisa ya ini. Berapa itu? Oke. Nah, terus oke. Oh, langsung ya. Oh, terus. Oke guys, langsung saja saya. Ya ini. Oke, ya udah enggak apa-apa seperti ini. Baik Bapak Ibu, saya mau bicara tentang peran data dalam manajemen bisnis. Apa itu peran data dalam manajemen bisnis? Ini adalah dua hal yang berbeda, dua hal yang seperti air dan minyak sebenarnya. Data itu sendiri adalah sesuatu yang sifatnya anorganik, adalah organik sifatnya. Bagaimana bisa begitu? Karena itu kita malam ini berkumpul ya untuk menyatukan dua hal ini dan untuk membantu kita dalam pengambilan keputusan. Maka ada istilah yang namanya data driven decision. Nah, kita akan coba untuk membahasnya malam hari ini. Apa saja nanti materinya. Jadi nanti kita akan bicara tentang artificial intelligence, kemudian data science itu apa, machine learning, kemudian kaitan antara data dan bisnis. Lalu seputar data science dan menjadi data scientist itu seperti apa? Tips-tips yang perlu saya share seperti apa? Sumber belajar dan referensi dari mana saja. Bapak Ibu yang terhormat, saya bukan ingin mengajari atau istilahnya lebih ngerti gitu ya dari Bapak Ibu. Saya kira kita bisa mempelajari bersama-sama. Bukan berarti saya lebih berpengalaman, tetapi saya hanya sedikit share yang sudah saya pelajari begitu saja. Nah, oke, kita langsung mulai masuk ke 3 topik pokok penting malam ini, yakni about artificial intelligence. Nanti akan saya share mengenai histori dan fenomena, kemudian tentang data science mengenai tren, kemudian demand, dan kenapa kita harus paham gitu ya. And then machine learning mengenai deskripsi dan prospeknya ke depan. AI atau artificial intelligence itu pengembangan solusi berbasis komputer yang bisa mengerjakan tugas-tugas yang biasa dilakukan oleh manusia. Nah, Bapak Ibu, kita perlu memahami ini dulu biar tidak terjebak dengan opini atau persepsi-persepsi yang saya kira bisa negatif arahnya. Saya kira kita perlu memahami dulu pengertiannya, baru nanti kita akan melihat aplikasinya seperti apa. Nah, Accenture mengatakan bahwa Accenture itu salah satu konsultan bisnis manajemen dan teknologi terbesar di dunia. Dia mengatakan bahwa artificial intelligence itu bisa dianggap sebagai koleksi atau kumpulan dari teknologi yang berbeda yang bisa dipekerjakan. Nah, gitu, bisa dipekerjakan agar bisa seperti menyerupai pekerjaan manusia atau kecerdasan manusia. Ini adalah definisi dan harapannya ya. Kemudian ini termasuk di dalamnya adalah pembelajaran yang mengenerate atau menghasilkan keputusan dan lain sebagainya. Ultimate goal-nya apa? Menjadi yang kuat sebagaimana otak bekerja, yakni kecerdasan buatannya seperti itu. Lantas ada jenis apa saja AI ini? Jenisnya ada 2 Bapak Ibu. Ada yang weak AI, lalu ada yang strong AI. Yang weak AI itu sebetulnya simple dan sederhana, kemudian didesain dan ditrain dia. Ini kata kunci Bapak Ibu, dia ditrain. Dia dilatih agar melakukan tugas-tugas spesifik. Termasuk adalah seperti virtual personal assistant seperti Apple yang membuat Siri, kemudian yang Google Assistant itu ya, yang meniru voice kita. Nah, tetapi ada juga yang strong AI.
di mana sistem strong AI ini bisa mendapatkan solusi atau memberikan solusi tanpa intervensi kita para manusia ketika melakukan pekerjaannya. Nah, ini yang membuat kita agak lega ya. Currently, this does not exist. Saat ini belum ada, Bapak Ibu. Saat ini belum ada. Nah, itu types of AI. Sampai saat ini Accenture mengatakan belum ada. Jadi yang saat ini ada adalah AI yang weak AI. Nah, sekarang kita bicara sejarah ini. Sejarahnya itu saya masih ingat ceritanya Alan Turing. Mungkin Bapak Ibu yang seorang matematikawan atau ahli statistik pasti ngerti Alan Turing itu siapa. Atau teman-teman yang kuliah di IT atau praktisi IT pasti ngerti Alan Turing siapa. Dialah yang pertama kali membuat mesin bisa mentranslasikan interaksi lah ya dengan manusia. Dia yang pertama mencetuskan ide AI itu. Alan Turing test atau Turing test namanya. Nah, pertama kali dikembangkan pada tahun 56. Ini yang sangat populer ya oleh sekelompok ilmuwan di USA. Nah, sejak tahun 56 itu kemudian muncul berbagai inovasi sampai terjadi AI winter. Apa itu AI winter? Kita akan bahas nanti ada 2 kali kejadian AI winter yang cukup membuat banyak orang depresi. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, sekarang aplikasi AI itu muncul di banyak bidang sehingga perkembangannya itu hal-hal seperti tanggung jawab penggunaan, termasuk etika dan biasnya itu telah menjadi perhatian banyak orang. Bapak Ibu, AI winter itu adalah kejadian di mana artificial intelligence itu mencapai titik pesimistis yang sangat tinggi. Orang-orang takut, orang-orang mulai khawatir sehingga investasi yang digelontorkan untuk membuat AI ini menjadi berkurang dan kurang adanya pedulian dan perhatian sehingga 2 kali terjadi yaitu pada tahun 74 sampai 80 dan 87 hingga 93 itu terjadi crash ya, rise and fall. Jadi ini fallnya atau jatuhnya kepercayaan orang terhadap AI. Nah, itu dicetuskan oleh AI atau American Association of Artificial Intelligence itu. AI. Ya, oke. Nah, itu sedikit sejarahnya. Jadi tahun 40 sebetulnya sudah dicetuskan itu setelah perang ya, setelah perang kedua. Jadi mesin bisa meniru manusia. Dia diharapkan bisa learn, bisa reason, bisa react gitu. Jadi dia bisa 3 hal itu. Nah, tahun 50 yang tadi saya sampaikan Alan Turing ya membuat Turing test. Sebuah tes untuk menentukan apakah sebuah mesin itu pintar atau enggak. Sebuah pintar atau enggak. Sebagaimana dilakukan sampai hingga 60 tahun berikutnya. Jadi Alan Turing ini membuat Turing test ya. Jadi tes yang digunakan untuk mengetes apakah sebuah mesin atau teknologi ini termasuk cerdas atau enggak gitu. Kemudian tahun-tahun berikutnya hingga sampai di AI, kemudian tahun 56 sampai tahun 62 80 gitu ya, itu ditemukan algoritma. Nah, algoritma ini yang Bapak Ibu kita harus ngerti bahwa algoritma inilah yang senjata paling para pebisnis digital. Bapak Ibu tolong di mute dulu. Oke. Jadi bisnis digital itu menggunakan algoritma ini untuk melakukan ekspansi bisnisnya, Apakah itu advertising, apakah itu marketing, apakah itu search engine, apakah itu YouTube atau algoritma, itu semuanya menggunakan algoritma. Ada banyak sekali algoritma. Nanti kita bahas. Kemudian tahun-tahun berikutnya naik terus nih trennya dan hingga pada tahun 2018 itu model artificial intelligence-nya Alibaba itu dibanding manusia dalam hal membaca dan tes pemahaman yang diujikan di Stanford University. 82,44 melawan 82,304. Jadi 82,44 itu adalah
si AI-nya itu. Nah, di mana saja penggunaan, dia dipakai di kesehatan, otomobil, finance, dan lain sebagainya. Di mana-mana. Nah, intinya karakteristik AI itu ada 3, Bapak Ibu. Dia itu melakukan sensing, merasa, ya seperti computer vision, jadi teknologinya menggunakan computer vision, kemudian audio processing, contohnya adalah Amazon Echo, mungkin Bapak Ibu pernah ngerti, kemudian Google Cloud Vision, itu adalah produknya. Kemudian yang kedua adalah comprehend, dia memahami, dia benar-benar understand informasi yang diterima, kemudian melihat pola. Nah, dia menggunakan teknologi apa atau menggunakan pendekatan apa? Dia menggunakan NLP, Bapak Ibu. NLP di sini bukan NLP yang dipakai di dunia psikologi yang Bapak kenal atau teman-teman kenal semua, yaitu Neuro Linguistic Programming. Bukan itu, tetapi Natural Language Processing. Jadi Natural Language Processing ini kalau Bapak pernah membuka Google Translate, nah itu adalah salah satu contoh dari secara alamiah mereka menerima informasi kita kemudian ditranslate jadi bahasa manusia. Kemudian Siri, assistant. Jadi yang voice itu, voice recorder itu melihat pattern, kemudian speech recognition dan knowledge representation. Nah, itu adalah teknologi di belakangnya. Contohnya Facebook, chatbox itu ya. Chatbox itu kalau Bapak Ibu mungkin di e-commerce itu silahkan di sini. Nah, itu yang menjawab kadang-kala adalah robot, tidak selalu manusia. Bapak Ibu mereka adalah responder dari informasi yang diterima. Kemudian act and learn. Act and learn ini. Jadi mereka akan melakukan aksi dan belajar. Ketika AI ini menerima informasi, mereka akan melakukan pemahaman-pemahaman terstruktur, kemudian akan learn dari informasi itu, sehingga nanti akan mengoptimalkan performance-nya. Contohnya adalah Netflix, ya, sebuah mungkin teman-teman sudah ngerti lah semua ya. Jadi Netflix itu punya banyak sekali aplikasi yang salah satunya algoritma juga di situ algoritma terapan ya. Jadi dia applicable di search untuk movie, untuk rating dan seterusnya. Nah, self driving cars ini kalau teman-teman belum ngerti ya, sini saya kasih tahu. Perusahaan Waymo namanya di Amerika kalau nggak salah, atau Jerman atau UK saya lupa, itu sudah memiliki self driving car sendiri. Mobil ini Bapak Ibu sudah bisa mendeteksi 10 meter di depannya itu apa tanpa kita setir. Si sopir duduk tiduran di dalamnya, duduk dan tiduran itu. Mobil jalan sendiri, dia sudah tahu harus kemana, dia sudah tahu harus ngapain. Ketika lampu merah dia otomatis berhenti. Ketika lampu hijau dia otomatis jalan. Ketika di depannya ada orang atau anak kecil lewat, dia akan otomatis berhenti. Sangat safety. Waymo, coba nanti teman-teman cek semua. Kita kan ngertinya Tesla gitu ya. Karena popularitas Elon Musk yang luar biasa, jadi kita ngertinya Tesla. Nah, padahal ada Waymo ini yang cukup menurut saya sangat inovatif sekali. Nah, kemudian ini adalah benefitnya. Jadi efisiensi, jadi dia bisa menghemat, kemudian akurasinya luar biasa, dan pengalaman customer atau pengalaman pengguna, contohnya chatbox dan digital assistant itu. Jadi learning itu mampu untuk memahami histori medis dari pasien itu, berbasiskan perekaman historis daripada penyakit si pasien itu. Atau misalnya hotel ya, apps untuk check-in ke hotel menggunakan fingerprint atau selfie, menggunakan selfie seperti itu juga sekarang sudah ada. Nah, apa saja sih skillnya? Nah, ini yang cukup menarik ya Bapak Ibu. Ini sedikit di luar, tetapi memang Accenture mengatakan beberapa puluh tahun ke depan yang skill yang dibutuhkan itu adalah ini, learn to earn. Nah, jadi learn to earn ini adalah foundational banget Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita memiliki skill entrepreneurship dan employability untuk diterima di dunia kerja. Salah satunya adalah time management multitasking. Kemudian
kemampuan untuk memanipulasi digital tools. Itu. Kemampuan untuk memanipulasi digital tools. Mungkin Bapak Ibu banyak WFH yang menggunakan metodologi daring. Misalkan untuk Scrum Project, menggunakan Scrum Project atau Kanban, kemudian menggunakan Trello misalkan, atau Microsoft Teams, atau untuk memanajemen semua kegiatan di kantor menggunakan Slack dan seterusnya. Itu adalah salah satu contoh. Kemudian cultivate a growth mindset. Nah, mindset kita nih yang harus di maintain. Jadi skills kita harus relevan, kemudian agile, tangkas begitu dan seterusnya. Jadi adaptability untuk memiliki skill yang top skill ya, gitu. Kemudian apply WQ. WQ ini adalah emotional quotient atau kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional bisa dihasilkan dari banyak variabel, salah satunya mungkin dari religiusitas, dari dunia sosial, dan pribadi yang memiliki jiwa sosial tinggi misalkan seperti itu dan seterusnya. Itu lebih ke pribadi ya, gitu ya. Kemudian problem solving, lalu spesialisasi. Nah, ini spesialisasi Bapak Ibu. Kita perlu memiliki spesialisasi untuk address local market priorities. Jadi prioritas kita di market itu seperti apa. Nah, yang menarik faktanya skill-skill itu adalah skill yang membutuhkan sentuhan tangan kita atau human traits. Tentunya sulit untuk AI ini meniru. Ini betul yang seperti yang disampaikan Jack Ma bahwa AI itu sifatnya adalah asistif. Jadi dia itu hanya sifatnya adalah asistensi gitu ya. Bukan yang utama. Tetap manusia akan memegang kendali. Takes control. Jadi don't worry. Nah, dengan kata lain, skill yang diprediksi sangat dibutuhkan di masa depan itu adalah skill yang hanya dilakukan oleh kita, para manusia. Jadi jangan kita melakukan lagi dikotomi bahwa manusia dan AI ini tidak bisa bersatu. Itu adalah dua hal yang berbeda. Itu tidak. We integrate. Kita harus integrate gitu ya. Mengintegrasikan Nah, Bapak Ibu mungkin bisa di-mute dulu ya, mohon maaf. Oke. Sekarang apa bedanya AI dan automation? Perbedaannya ini. Automation itu adalah sesuatu yang jalan sendiri, tiba-tiba bisa, ya bukan tiba-tiba ya, pokoknya dia bisa jalan sendiri dengan instruksi-instruksi dan pola-pola yang ada. Sementara AI itu adalah dia juga membantu kita, tetapi berdasarkan pola, kemudian learn, kata kuncinya adalah learn, kemudian experience, kemudian mesin learning yang akan memilih respons yang paling tepat. Oke, nah inilah tren di tahun 2020 kemarin ya. Ini kita sudah mulai masuk ke data science. Dari 2020 kemarin itu ya. Luar biasa trennya. Jadi ada 8 hal yang cukup menarik, termasuk misalnya ada interpretable AI, kemudian bagaimana Python ini menjadi pilihan pertama para data scientist, kemudian ada cloud based data scientist seperti misalkan Kaggle, kemudian ada lagi juga Google Cloud, Google Colab ya. Google Colab yang dia seperti Jupyter Notebook berjalannya, tetapi menggunakan cloud base. Kemudian graph database, Bapak Ibu kalau mungkin cloud, Bapak Ibu ngerti mungkin pernah dengar tentang Tableau, kemudian Power BI dan lain sebagainya. Nanti kita akan ke sana. Kemudian augmented analytics, ya augmented reality atau virtual reality, tapi augmented analytics sekarang. Dan ini menarik. Lalu ada NLP yang tadi saya sampaikan, Natural Language Processing dan in-memory computing. Oke, jadi data science itu diskusi yang sangat luas dan subjektif, Bapak Ibu. Nah, makanya karena subjektif itu tinggi di data science, maka perlu menggunakan algoritma, kemudian memenuhi parameter-parameter tertentu dan lain sebagainya. Jadi data science bukan bidang yang berdiri sendiri, tetapi
Bidang merupakan kombinasi, termasuk di dalamnya adalah ilmu komputer, ya computer science gitu, kemudian matematika, statistik, dan strategi bisnis. Nah, apa saja yang dipakai untuk menjadi seorang data scientist? Banyak sekali Bapak Ibu. Tapi yang umumnya dipakai, termasuk saya, itu adalah Python, bentuk bahasa pemrogramannya, kemudian R, kemudian Tableau, Power BI untuk visualisasi, kemudian untuk statistiknya kita pakai pendekatan umum menggunakan tools SPSS, eViews, dan Excel tentunya. Nah, data science ini adalah bagian dari AI. Jadi subset atau bagian dari AI Bapak Ibu, dari artificial intelligence menjadi data science. Kemudian subsetnya nanti ada lagi machine learning, dan dari subset machine learning itu adalah ada subset namanya deep learning, dan nanti kita akan ke situ. Deep learning ini adalah kunci. Kalau Bapak sudah sampai level itu, Bapak Ibu sudah sampai level itu, pasti nanti akan mampu untuk memahami algoritma Google itu seperti apa, bagaimana kita melihat neural network dan seterusnya. Dulu mesin deep learning itu adalah neural network gitu ya, atau deep neural network, sekarang menjadi deep learning namanya. Jadi kalau ada dengar kata learning, bukan berarti itu adalah kita yang belajar, bukan, tetapi mesin yang belajar, mesin atau komputer inilah yang belajar. Nah, di dalam data science itu ada banyak sekali proses yang cukup menantang, challenging. Salah satunya adalah menentukan bisnis objektif atau tujuan bisnis. Nah, bisnis objektif itu kita menentukan goalnya. Goal dari bisnis itu sendiri, data requirement atau persyaratan data itu seperti apa. Kemudian bagaimana nih kita melakukan data collection atau pengumpulan data. Lantas exploratory data analysis, kita lebih explore lagi data seperti apa, baru kita melakukan modeling, kemudian evaluasi, deployment, dan akhirnya nanti adalah monitoring. Nah, gitu. Jadi ada juga yang lebih simple, mungkin bisnis yang tidak begitu kompleks ya. Kita menggunakan, setelah mendefinisikan problem, kita melakukan data mining, kemudian data preparation, exploratory EDA, exploratory data analysis, kemudian feature engineering, model building, dan model evaluation, lalu baru kita masuk ke deployment dan lain sebagainya. Nah, apa Python? Python ini salah satu bahasa pemrograman yang saya senang ya. Banyak bahasa pemrograman baru yang muncul saat ini. Jadi seperti untuk membuat Android itu Bapak Ibu bisa mempelajari Kotlin, software itu mungkin bisa ke Java ya, yang paling luar biasa itu. Kemudian ada, kalau teman-teman ngerti SAP, itu adalah ERP yang dipakai di perusahaan besar, itu gabungan dari beberapa bahasa pemrograman yang bernama ABAP. Jadi ada Java, ada C, ya kalau nggak salah itu. Jadi ada beberapa bahasa. Nah, Python ini salah satu yang saat ini populer sekali, yang dibuat oleh Guido van Rossum, dan sekarang sudah versi ketiga kalau nggak salah. Nah, Python ini sintaksnya mudah dipelajari dan menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Termnya menggunakan bahasa Inggris, begitu. Nah, open source untuk Python ini ada banyak. Seperti apa Bapak bisa lihat di situ. OS dia oke, dia not oke, Amiga, Science dan seterusnya. Unix juga bisa, Linux dan seterusnya. Nah, misalnya ganti password harus ganti sih, atau kayak gini ya Pak, biar kemudian visualisasi data itu adalah salah satu yang perlu dilakukan oleh seorang data scientist. M1 KR0TIK. Iya. Gantian. Ya ikut pas dulu apa? Ya ikut password itu. Gantian. Oke, Bapak Ibu, data scientist itu perlu melakukan visualisasi data. Di dalamnya, visualisasi data itu menunjukkan atau reporting bahwa hasil analisa kita itu sudah representatif atau belum. Seperti itu. Nah, kita akan melihat di dunia data ini apa sih jobs-nya atau pekerjaannya. Jadi data scientist itu, atau di dunia data itu ada banyak sekali potensi yang bisa dilakukan.
atau pekerjaan yang potensial di dalam dunia data. Nah, termasuk di dalamnya adalah data scientist itu sendiri, kemudian data engineer, kemudian business analyst dan statistician. Nah, kalau saya ditanya, Pak Nedwin lebih kemana ini? Saya lebih ke business analysnya. Saya cenderung ke business analyst. Di situ seorang business analyst itu dia harus betul-betul melakukan riset mendalam mengenai bisnis prosesnya, bisnis proses dari klien lah ya. Kemudian kita melakukan reporting dan generating recommendations, tentunya dengan pemahaman data yang mendalam juga. Nah, sehingga konektivitas antara data scientist dan business analyst ini harus lekat. Lebih bagus lagi kalau seorang business analyst ini juga data scientist gitu, dia ngerti statistik, dia ngerti parameter-parameter yang dipakai, algoritmanya harus seperti apa, misalkan kita pakai untuk clustering pakai apa, classification pakai apa, kita harus pakai KNN atau ARIMA misalkan, atau menggunakan algoritma J48 kalau itu data mining, menggunakan a priori atau menggunakan tools apa dan seterusnya ya. Nah, itu yang perlu kita pahami dulu. Maka Bapak Ibu, saya beriklan sedikit. Dengan Neodata ID ini kami memberikan service di bidang data management untuk keperluan akademik dan bisnis gitu ya. Jadi dari situ nanti kita akan bantu teman-teman untuk solusi atau problem-problem yang sifatnya berbasis data, kita akan membantu. Oke. Nah, selanjutnya service kita lebih ada 3 hal ya service kita. Jadi ada riset dan analisa, riset ilmiah untuk berbagai keperluan, apakah itu penelitian ilmiah, apakah itu melakukan kajian-kajian untuk bisnis, untuk UMKM yang sedang berkembang. Saya mau melihat market fitku deh, berdasarkan analisis SWOT, saya ingin untuk melihat data yang ada itu apakah relevan dengan bisnis yang saya miliki. Untuk melihat prospek ke depan seperti apa ya, kita bisa bantu seperti itu. Kemudian melakukan forecasting, prediksi-prediksi, analisa, dan seterusnya. Mungkin ada yang tertarik di bidang saham, kita melakukan prediksi di bidang saham juga akan kita bantu di situ. Terus yang lagi disertasi atau tesis Pak, yang sedang ingin belajar disertasi atau tesis itu seperti apa gitu kan. Nah, metode penelitiannya seperti apa? Secara umum metode penelitian itu sama. Tetapi yang membuat beda itu adalah parameter-parameternya. Rule. Kalau di dalam machine learning itu ada rule banyak sekali, naive Bayes, kemudian rule Hessian matrix, kemudian ada Gaussian, dan seperti apa kita akan membahasnya nanti. Nah, jadi riset dan analisa ini saat ini Bapak Ibu banyak yang sudah sedikit ignore, cuek, bahkan sudah nggak peduli lagi, yang penting berita Google, yang penting berita Bing, yang penting berita MSN, yang penting berita mana sajalah itu. Informasi-informasi yang tanpa filter, itu menurut saya perlu kita lakukan riset, perlu kita lakukan analisa, karena ada ilmunya, ada teorinya. Sehingga apa yang kita terima, apa yang kita serap itu bukan instan. Kita melakukan uji klarifikasi, kita melakukan uji asumsi, kita melakukan uji persepsi, kita melakukan uji analisa yang mendalam untuk mengetahui bahwa informasi ini benar atau enggak, informasi ini relevan atau enggak, informasi ini hoax atau enggak, atau bisa dipertanggungjawabkan atau enggak informasi ini. Nah, contohnya adalah orang yang ingin membuka usaha di era pandemi, apa ya yang cocok? Bingung dia. Saya punya uang misalkan 50 juta atau 10 juta lah. Ya udah, kalau masih kegedean 5 juta deh. Saya punya 5 juta. Saya punya skill komputer, ngetik Word gitu ya. Terus saya mau usaha apa ya ini di masa pandemi ini? Misalnya fresh grade gitu kan, banyak perusahaan yang efisiensi sehingga melakukan perekrutan. Nah, terus saya ini harus ngapain misalkan? Nah, itu bisa Bapak Ibu menganalisa. Melihat tren, melakukan forecasting, melakukan predicting, menggunakan riset dan analisa. Itu bisa. Maka data itu kalau dalam bahasanya Bill Gates itu dia mengatakan data is the oil of the future. Olinya masa depan itu adalah data.
Nah, walaupun ada kalangan-kalangan filsuf, mungkin beberapa pernah mendengar ya, beberapa filsuf di SIF Driyarkara itu mengatakan bahwa tidak semua hal bisa berbasis data. Data itu sifatnya kering. Nah, karena sifat data yang kering itulah ini yang kita para data analis percaya itu perlu diinterpretasikan dan dilihat relevansinya dengan fakta. Perlu dilihat relevansinya dengan fakta. Tidak bisa kemudian data sekian, ini sekian, berarti yang tidak ada sekian, berarti yang bla 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 sekian. Nah, itu persepsi itu perlu diuji. Kita sebagai orang yang ngerti kajian ilmiah itu seperti apa harus mindsetnya berbeda, Bapak Ibu. Harus mindsetnya mengkaji lebih lagi, begitu. Jadi hate speech yang muncul di sosmed itu bisa kita filter, begitu. Tidak kemudian kita makan mentah-mentah. Ya ini hanya contoh saja. Nah, itu adalah salah satu servis kami sebagai di Neodata ID ini. Kemudian kita juga membuat aplikasi ya untuk BPM, UMKM, IRP. Mungkin teman-teman yang lagi punya usaha, yang lagi pengen expand market gitu ya, gimana nih? Kita bantu untuk membuat aplikasinya, kita bantu digital marketingnya, kita bantu SEO-nya, kita bantu expand dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kami mengerti bahwa kebutuhan untuk berkembang di era pandemi ini sangat tinggi. Tidak bisa kita stuck saja, hanya duduk, melihat dan seterusnya. We need to do something. We need to action and action. Itu. Sehingga apa? Muncul optimisme, tidak pesimisme yang muncul. Ketika kemudian muncul optimisme, maka yang kemudian menjadi yang kita rasakan adalah perasaan yang nyaman, perasaan yang sehat bersama-sama secara kolektif begitu. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, kita juga menyediakan business analysis bootcamp, ya bootcamp daring selama 3 hari untuk yang ingin sertifikasi sebagai analis bisnis, kita bantu selama menjadi konsultan, dan beberapa teman juga di sini ada yang join para konsultan kami, dan juga beberapa klien. Dan memang kita kuncinya adalah data, gitu. Dari data, istilahnya di finance, di accounting, gitu ya. Kita juga butuh data untuk mengambil keputusan strategis. Di dunia manajemen kita untuk pengelolaan HR misalnya, kita perlu membutuhkan data karyawan, data rasio dan seterusnya untuk mengambil keputusan apakah ini harus efisiensi atau menaikkan rating karyawan dan seterusnya. Di bidang manufacturing, di bidang retail dan seterusnya. Nah, ini kita akan bantu secara edukatif gitu selama 3 hari, nanti akan kita sampaikan mengenai ini. Dan friendly cost ya, don't worry about that. Kemudian data science popularity ini di seluruh dunia lah ya sudah ada. Dan yang ketiga machine learning. Ya, machine learning ini mungkin akan saya percepat saja karena mungkin waktu. Jadi ada DevOps dan MLOps. DevOps itu adalah developer operations. Kemudian MLOps itu adalah machine learning operations. Jadi ini dua hal yang berbeda, dan saya cenderung yang MLOps. Jadi machine learning operations ini bagaimana kita mengoperasikan bisnis berdasarkan data yang kemudian kita ambil keputusan berdasarkan machine learning. Sehingga kenapa kok mesin Pak? Kok kita percaya mesin sih Pak? Oh, manusia itu lebih pintar yang bikin mesin manusia. Pasti ada pertanyaan begitu kan. Nah, pertanyaan itu akan kita jawab, betul manusia memang lebih pintar, orang yang membuat mesin itu manusia. Saya percaya itu. Tetapi manusia punya batasan emosional, manusia punya batasan intuisi, punya batasan imajinasi, ada batasan-batasan budaya, ideologi, dan lain sebagainya, yang kemudian membuat kita itu terkotak-kotak, Bapak Ibu. Nah, mesin itu objektif. Objektif, walaupun hasilnya nanti subjektif ya, tetapi secara proses dia sangat objektif. Karena apa? Karena dari data yang dia terima, dari informasi yang dia terima, mesin ini akan melihat pola, pattern, baru kemudian nanti akan kita proses lalu menjadi output yang bisa bermanfaat dan bisa dijadikan basis dari decision making. Nah, Bapak Ibu, mesin learning itu ada 4 jenisnya. Yang pertama ada supervised learning dan unsupervised learning.
ada semi supervised learning, dan ada reinforcement learning. Yang paling sangar itu yang reinforcement learning ini. Kita sudah lepas mesin ini, dia belajar sendiri, dia membuat produk sendiri, dia bisa beraktivitas sendiri. Yang supervised learning ini masih kita supervisi, masih kita awasi, ini mesin bener enggak nih kerjanya. Nah itu. Kalau yang unsupervised learning kita sudah mulai lepas juga, dia sudah kita, contohnya misalnya kalau clustering dan classification itu kita sudah lepas ya, seperti beberapa algoritma ya. Jadi ada banyak sekali algoritma. Kemudian seperti misalkan data yang diterima, kenapa kok Pak kok nggak pakai Excel aja sih Pak? Excel kan enak gitu ya. Excel itu loh, misalkan Excel itu kan enak Pak. Excel itu kita cuman input data, cari korelasinya misalkan, kemudian analisis regresi dan lain sebagainya kan lebih enak. Kenapa kok harus susah-susah nih pakai Python? Kita harus susah-susah pakai R, kita harus susah-susah pakai WK dan seterusnya. Karena data yang ada di Excel itu adalah data terstruktur. Banyak data yang tidak terstruktur di luar sana. Ada pemilihan umum misalkan. Kita mau mengecek apakah pemilihan umum ini orang-orang positif atau negatif responnya. Nah, kita akan melakukan text mining. Teks itu termasuk yang tidak terstruktur. Audio, video. Nah, itu tidak terstruktur. Kemudian database. Kalau kita basisnya SQL, NoSQL, kemudian JSON ya, lain dan semacam itu kita data tidak terstruktur, itu beda lagi pendekatannya. Sehingga ada banyak sekali algoritma, ada banyak sekali metode dalam data scientist. Oke. Nah, tidak banyak yang saya akan share, mungkin inti-intinya saja ya. Saya share screen lagi. Oh, wait. Nah, begitu. Ini yang online masih berapa orang ini? Sekitar Budiah bisa dihitungkan yang online masih berapa orang ini, teman-teman? Oke. 35 Pak bersama kita semua. 35 ya, saya kira. Ya, siap. Ini berbeda jauh dengan yang mendaftar. Harapan saya yang mendaftar itu paling nggak 10% mereka datang semua. Tapi yang datang mungkin nggak ada 50%, but it's okay, nggak masalah. Saya anggap yang Bapak Ibu yang hadir malam ini adalah Bapak Ibu yang betul-betul pembelajar, learner sejati, dan siap menghadapi masa depan. Nah, saya lanjutkan untuk proses machine learning. Saya tadi sudah ngomong di awal bahwa kuncinya adalah learning, Bapak Ibu. Bukan hanya manusia yang belajar, tapi mesin itu kita awasi belajarnya. Mesin kita awasi belajarnya. Gitu. Nah, jadi mesin itu kita awasi belajarnya. Di mana prosesnya itu seperti apa kita akan lihat. Ini adalah kunci yang kedua. Bahwa proses machine learning ini ada 4. Yang pertama adalah deskriptif analisis. Kita melakukan analisis deskripsi. Kita deskripsikan data seperti apa, karakteristiknya seperti apa, polanya seperti apa, jalurnya seperti apa. Deskriptif analisis. Yang kedua adalah diagnostik analisis. Setelah kita deskripsikan, kita diagnosa. Loh, itu data ini ya apa ya? Ini data ini bagaimana ya? Kok dia bisa polanya seperti ini? Kok karakternya seperti ini? Kita diagnosa tuh. Setelah itu, termasuk di dalamnya algoritma mulai dipakai di situ. Misalnya menggunakan K-means, kemudian menggunakan kalau data mining a priori J48, kalau kita pakai WK, kalau kita pakai Python misalkan kita menggunakan regresi linear, kemudian aljabar linear, logistik regression, kita menggunakan misalkan analisis jalur, analisis faktor, dan lain sebagainya. Nah, kita mulailah di step 2. Lalu yang ketiga adalah predictive analysis. Predictive analysis. Misalnya kita mau menganalisa hubungan ini, memprediksi hubungan ini punya hubungan nggak sih? Berarti kita melihat koefisien determinasinya atau p-value-nya. Lalu kita lihat distribusinya normal nggak ya nih? Distribusi normal atau tidak kita pakai Kolmogorov-Smirnov. Kita pakai Jarque-Bera kalau itu sampelnya sedikit. Dari populasi menjadi sampling ini juga ada tekniknya Bapak Ibu. Maaf, ada tekniknya. Nah, metodologinya seperti apa? Itu sedikit lekat dengan statistik, sedikit dekat dengan statistik. Jadi di dalam data science itu ada parameter-parameter, ada rule.
ada metodologi yang perlu dipahami. Makanya gaji seorang data scientist itu tinggi. Data scientist itu kalau menurut LinkedIn di Indonesia itu antara 11 sampai 20-an juta lah. Itu yang junior itu. Junior data scientist. Yang senior data scientist Bapak bisa bayangkan berapa begitu ya salary-nya. Jadi luar biasa itu. Luar biasa. And then kenapa kok banyak yang tidak tertarik, Pak? Kalau mau belajar itu kuliahnya di mana sih? Di Indonesia. Di Indonesia belum banyak. Belum banyak universitas yang memberikan sains data ini. Karena memang tidak gampang gitu. Maksud saya begini, kurikulumnya itu teknologi ini kan maju terus tuh. Teknologi maju terus, pembelajaran juga maju terus. Sementara pendidikan kita mungkin ada banyak variabel yang perlu di-maintain dulu untuk menerima pembelajaran baru. Nah, data science ini termasuk baru, Bapak Ibu. Walaupun demand-nya sangat tinggi, tetapi penyedia pendidikannya belum banyak. Makanya akhirnya para data scientist, para analis bisnis, para statistician itu banyak yang membuka diri untuk sharing ilmu. Banyak sekali teman-teman. Ya, salah satunya mungkin kami ya dari Neodata juga siap ready lah untuk sharing-sharing diskusi edukasi mengenai data. Kemudian yang terkenal mungkin teman-teman pernah dengar Bisa AI ya, atau itu luar biasa juga. Kemudian ada DQ Lab kalau Indonesia ya, DQ Lab. Kemudian ada Decoding, kemudian ada lagi banyak sekali. Nah, nanti ada sesi mengenai referensi dan sumber belajar di belakang. Nah, setelah predictive analysis, dia melakukan prediksi. Setelah itu dia preskriptif. Ini proses memberikan rekomendasi bisnisnya. Preskriptif lah ini. Jadi, oke, sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Ini sudah sampai ke keputusan strategis bisnis. Sudah sejauh itu. Jadi, saya kira data scientist adalah job yang luar biasa. Dan siapapun yang mempelajari data scientist pasti will take benefit. Akan dapat banyak keuntungan kok, banyak value. Sehingga luar biasa untuk prospeknya ya. Nah, the learnings-nya ini yang tadi saya sampaikan ada 4 jenis: supervised learning, unsupervised, semi supervised, reinforcement learning. AI itu sudah reinforcement learning. Jadi robot-robot yang Bapak Ibu sering lihat di TV, sering lihat di tempat manapun itu sudah menggunakan reinforcement learning. Kalau kita melihat rumahnya yang punya Facebook itu siapa ya namanya? Saya kok lupa. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg itu adalah orang yang rumahnya tidak pernah dipegang pakai tangan, Bapak Ibu. Pakai remote, pakai suara. Kalau dia bilang open the door, bukanya pintu. Close the window, jendelanya ketutup. Dan seterusnya. Turn on the AC, AC-nya hidup. Luar biasa. Dia sudah menggunakan voice voice based algorithm. Seperti misalkan ini Bapak Ibu, saya ini agak serem sih. Sempat diskusi juga dengan beberapa teman data scientist, dia mengatakan bahwa ini face app ini gimana Pak ya? Beberapa aplikasi face yang bisa meniru wajah, kemudian seperti yang terjadi dulu itu ada pernah video Barack Obama yang mengatakan sesuatu terhadap Donald Trump, dia mengatakan sesuatu, ternyata itu adalah AI, itu adalah tiruan. Nah, video seperti itu bisa menyesatkan, sehingga AI itu bisa dilakukan atau bisa bermanfaat atau bisa menyesatkan, itu tergantung penggunanya, tergantung si engineer-nya ini. Itu berbahaya. Nah, face app sekarang sudah banyak sekali. Ada yang nyanyi, kemudian wajahnya di film apa disamakan, ya itu nggak apa-apa sih seperti itu. Bahkan tetapi ada juga beberapa victim ya, misalkan untuk pengambilan kartu kredit, fraud, kemudian scam dan seterusnya itu menggunakan AI. Nah, maka saya tidak harus kita mendalam sampai ngerti AI, tapi kita harus paham, kita harus ngerti bahwa
sekarang itu semua perusahaan teknologi harus membuat statement responsibility. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kita harus ngerti bahwa setiap perusahaan teknologi yang meluncurkan aplikasinya di Google Play Store, di iOS dan seterusnya, itu sudah harus menerbitkan sertifikat Responsible AI namanya. Responsible AI itu sebagai bentuk tanggung jawab dia bahwa produk yang dia buat ini tidak bisa mencelakakan orang. Kalau Bapak pernah melihat 5 CEO big tech company di Amerika, yaitu adalah Satya Nadella dari Microsoft, kemudian Sundar Pichai dari Google, kemudian Tim Cook dari Apple, kemudian Jeff Bezos dari Amazon, itu dan Mark Zuckerberg ya dari Facebook tentunya. Jack Dorsey harusnya dipanggil juga tuh yang punya Twitter itu. Kenapa? Karena mereka setiap tahun itu harus melapor ke Senat Amerika bahwa mereka melakukan take responsibility itu atas aplikasi yang mereka buat. Nah, sehingga hal ini akan membuat orang menjadi nyaman ketika menggunakan servis mereka. Bayangkan Bapak Ibu, dari penjual buku sekarang menjadi orang terkaya di dunia, itu bukan hal yang tidak mungkin ya. Jeff Bezos memperlihatkan itu. Bahkan para CEO big tech company itu sekarang sudah berlomba-lomba untuk pergi ke luar angkasa. Jeff Bezos sudah berangkat kemarin. Kemudian yang punya Virgin Group, Richard Branson sudah berangkat. Dan lain sebagainya. Nah, ini adalah fenomena Elon Musk juga ya, Tesla. Mobil Tesla sudah sampai Mars atau belum ini? Saya kok belum lihat. Nanti coba kita lihat bareng-bareng. Nah, itu sudah sampai sejauh itu, Bapak Ibu. Nah, learningnya mesin ini perlu kita sikapi positif. Perlu kita lihat bahwa we have to take responsibility with any of app yang kita pakai. Kita harus betul-betul pakai responsibility-nya. Oke, algoritma contohnya seperti ini. Ya, saya lihat contohnya aja ya. Untuk melakukan classification. Oh, sorry. Kita mulai dari start itu ya. Start. Data diterima nih. Terus samplingnya ada lebih dari 50. Nah, lebih dari 50. Kalau lebih dari 50 ini kita bisa pakai misalkan untuk uji normalitasnya pakai Kolmogorov KS ya. Kolmogorov Smirnov atau menggunakan Jar-Kibera juga bisa. Kemudian untuk regresinya kita bisa pakai koefisien determinasi untuk melihatnya di regressionnya nanti, kemudian pakai p-value. Nah, setelah kita melakukan get more data, kita akan predicting kategori. Kategorinya dia mana nih? Dia label enggak? Ada labelnya enggak? Dia predicting quantity kemudian dilakukan untuk melihat regression atau enggak? Butuh regresi enggak? Gitu kan. Nah, label data, ada itu data yang ada labelnya dan ada yang enggak ya. Yang ada labelnya itu adalah yang data terstruktur, yang enggak ada labelnya adalah data yang tidak terstruktur. Ada yang semi terstruktur juga ada. Karena banyak sekali data di internet ya. Nah, kemudian memprediksi kuantitinya. Misalkan kita menggunakan pendekatan regresi. Ya, di sini berarti kita harus melihat sampelnya berapa, kemudian fitur-fiturnya seperti apa, atributnya seperti apa, variabel yang menjadi prediktor, variabel prediktor apa yang menjadi variabel target apa, atau menjadi eksogen apa yang menjadi endogen apa, yang menjadi variabel bebas atau yang independen dan free variable atau variabel bebas yang terikat itu yang mana? Begitu. Ya, begitu. Kemudian setelah itu ada juga misalkan dia harus dikategorisasi. Oke, kita masuk di classification dan clustering. Dia data yang terlabel, maka kita harus melakukan klasifikasi. Kita bisa pakai naive Bayes, kita bisa pakai sentimental analysis kalau kita mau melihat sentimen dari teks misalkan. Oh, itu orang-orang di Twitter itu bikin status tentang misalkan kemarin itu saya lihat di Twitter itu yang menjadi trending topik adalah Rena, anaknya Mbak Andin atau siapa itu ya. Itulah pokoknya ikatan cinta itu. Nah, itu kita lihat misalkan kita mau melihat oh bagaimana ya status-status orang-orang yang
ada di Twitter. Nah, misalnya kita melihat status-status itu, kemudian kita analisa, kita lakukan classification, gitu ya. Kita pakai SVC classifiers, kemudian K-neighbors classifiers dan seterusnya. Lalu untuk melakukan clustering, kita menggunakan K-means. Ya, ini terkenal banget dan saya sering pakai ini. Spectral clustering GMM misalnya dan seterusnya. Kita lihat sampelnya juga. Semua kategorisasi itu ada parameternya dan rule-nya, sekali lagi saya sampaikan. Sehingga di dalam data scientist itu challenging sekali lagi. Wah, susah ya Pak, kayaknya tidak. Saya di awal juga berpikir begitu, tetapi ketika kemudian sudah masuk, saya kira itu menarik sekali. Ada statistiknya, ada sedikit matematikanya, ada apa namanya sintaks Python-nya, dan itu menarik menurut saya. Oke, itu adalah contoh. Nah, kita sampai ke sumber belajar dan referensi. Ada banyak sekali, dan ini yang paling saya rekomendasikan ya, di Coursera itu banyak sekali dari Stanford, dari University of Michigan, kemudian dari di edX itu ada Harvard, itu banyak sekali menggunakan edX platformnya untuk sharing mengenai data science. Di FutureLearn itu juga ada yang mau tersertifikasi expert track, ada di FutureLearn, ada yang free digital upgrade juga, nggak perlu bayar untuk sertifikat. Kalau di edX ini ada istilahnya micromaster. Seperti di Udacity itu ada nano degree program, itu luar biasa juga. Nano degree program itu program non ijazah tetapi sudah sama seperti ijazah gitu ya, ilmunya sudah sama seperti S1 data science di sana. Nah, data camp ya ini juga menarik. Data camp itu luar biasa, dia langsung hands on banget. Nah, di Indonesia ada di QLab yang tadi saya sampaikan, kemudian ada di coding ini yang bisa dicoba. Nah, itu mungkin langsung saja saya mungkin oh ya, ini sedikit sneak peek sedikit tentang saya sebagai analis bisnis ya. Beberapa kegiatan saya bisa dilihat di sini ya, analisis data, kemudian salting, kita melihat di manufaktur seperti apa, kemudian beberapa ini salah satu apresiasi yang saya terima. Terus ya, saya juga mengadakan business analyst certification. Yang tertarik nanti bisa langsung ke sini, bit.ly/bootcamp.neodata, nanti saya kasih linknya. Enggak mahal, sangat murah sekali lah, 3 hari itu. Nanti Bapak Ibu akan dibekali oleh kemampuan manajerial, kemampuan analisis bisnis dari sudut pandang manajer atau manajemen, dari sudut pandang finance, dari sudut pandang statistik, dari sudut pandang data analis. Jadi selama 3 hari itu akan digembleng, nanti untuk jadwalnya kita bisa diskusikan lagi. Nah, oke, itu dan mungkin langsung saya contohkan ya, saya tunjukkan bagaimana sih sebetulnya contoh kalau kita mau ke data science itu kayak apa sih, saya tunjukkan sedikit saja mungkin. Wait, saya harus buka dulu gitu. Banyak tools yang bisa dipakai ya teman-teman. Nah, tapi saya lebih suka pakai yang cloud seperti ini karena apa? Karena di cloud itu kita nggak perlu utak-atik OS dan seterusnya, jadi enak lah kita pakai itu. Saya sering pakai ini. Oke, nah ini adalah Google Colab namanya. Ini seperti Jupyter Notebook yang di cloud-kan oleh Google, dan ini menarik sekali. Oke, langsung saja kita coba. Saya lihatkan mungkin ya salah satu contoh fungsi dari analisis data menggunakan Python ini. Kita import dulu filesnya. Kita panggil dulu. Kita panggil dulu atau kita cari dulu gitu ya. Sorry. Jangan sampai ada typo. Oke. Nah, di cloud itu kita karena pakai virtual machine atau menggunakan mesin yang berbasis cloud, maka kita harus pastikan bahwa koneksi internet kita baik. Nah, mungkin ini koneksinya agak kurang karena saya pakai Zoom ini mungkin ya. Nah, kita choose files, misalnya kita pakai data CSV seorang ini dari aplikasi GoTrack ini. Kita lihat tracks yang dilewati di aplikasi GoTrack ini. Kemudian kita akan import library-nya apa saja gitu ya. Kalau di deep learning itu ada yang lebih mendalam Bapak Ibu, ada TensorFlow, kemudian Keras, ya itu banyak sekali. Tapi ini kita pakai yang dasar-dasar dulu. Bagaimana memanggil data dan seterusnya. Kita import dulu. Kemudian
plottingnya. Nah, ini. Ada banyak yang perlu kita ini seperti scikit-learn, SciPy, dan seterusnya, tapi mungkin ini aja dulu deh. Nah, lalu kita run. Nah, kalau sudah oke, berarti dia sudah bisa dilanjutkan ke proses berikutnya. Kita akan coba melihat filesnya 5 tertinggi ya. Kita tentukan variabelnya dulu, misalnya data frame ya. Kita ambil dari ini go tracks, kita namanya files yang kita tadi pakai, misalkan oke seperti ini. Kemudian kita akan print apa namanya 5 tertinggi misalkan ya, data tertinggi apa sih? Nah, kita akan melihat datanya. Karena mungkin kalau semua penuh banget ya, kita melihat yang 5 tertinggi. Nah ini ternyata yang 5 tertinggi ada speed, kemudian time-nya, kemudian distance atau jarak, rating dan seterusnya. Kemudian 5 yang paling belakang misalkan kita pakai kode ini. Nah kita akan ditunjukkan yang paling belakang itu seperti apa. Nah, gitu. Kemudian mungkin kita coba deh lihat speednya gitu ya. Kita mau lihat speednya. Nah ini misalkan mau melakukan analisa gitu misalkan ya, speed kaitannya speed dengan time, nah, apakah berpengaruh atau enggak? Misalnya regresi linear gitu ya. Kemudian nanti kita lihat statistiknya seperti apa. Kita akan lihat dulu deskripsinya mungkin ya. Seperti apa. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi jumlahnya sekian 163. Kemudian min, Bapak Ibu jangan terjebak dengan koma dan titik ya. Titik itu di sana itu dibaca koma. Jadi 163. Nah itu. Kemudian min rata-ratanya standar deviasinya sekian, kemudian minnya 1 ya, atau yang paling rendah nilainya di kolom ini ya gitu. Kemudian maksimumnya sekian. Ini persentilnya, kalau 25% itu sekian di kolom ini, 50% itu sekian di kolom ini, 75% dan seterusnya. Di persentil atau kuartil, jadi ada kuartil atas, kuartil bawah dan seterusnya. Kemudian misalnya kita mau melihat, saya mau lihat speed deh, nah, seperti apa sih? Jadi utak-atik gitulah ya, utak-atik asik gitu. Kita bikin variabel speed, kita ambil dari df-nya, kemudian speed. Nah ini. Nah, kemudian kita akan melihat misalnya variabel speed ini yang tertinggi apa saja. Nah, ternyata yang tertinggi adalah itu. Nah, kemudian kita mau lihat, oh tipenya apa ya? Tipe dari data yang ada ini ya, speed. Misalnya di kolom speed, kita lihat tipenya. Ya, oh ternyata float 164 atau integer 164 dengan float 6 ini adalah koma-koma. Float itu adalah koma-koma ya pokoknya yang terkoma-koma gitu. Kemudian misalnya kita mau melihat ukurannya gitu ya. Sorry. Speed. Kita mau melihat misalnya size. Oh, 163, ada 163 row. Kalau mungkin yang lebih luas lagi berarti kita menggunakan shape. Shape-nya ini akan muncul. Nah, harus berbahaya, sintaks itu sangat sensitif sekali. Nah, shape ya seperti ini sama 163. Oke. Ya, seperti itulah kira-kira. Kemudian misalnya kita mau ngeplot ya, kita bisa lah pakai misalkan speednya ini yang kita plot seperti apa ya. Ini adalah plottingnya untuk variabel speed gitu ya. Jadi plottingnya ini sangat fluktuatif sekali, dari 0 kemudian 20 kemudian naik sampai 100 dan seterusnya.
Oke, ya itu ini hanya contoh saja, ada banyak sekali. Ini hanya sangat-sangat dasar. Sangat-sangat dasar. Oke, ya itu dan sangat bermanfaat sekali tentunya Bapak Ibu yang mungkin sedang penelitian, yang mungkin sedang mau UMKM, mau berbisnis usaha dan lain sebagainya untuk menjalankan bisnis berbasis data, menjalankan pendidikan berbasis data, penelitian berbasis data, saya kira sangat-sangat bagus sekali. Saya kira itu Bu Diah, saya kembalikan nanti langsung saja ke diskusi dan tanya jawab ya. Monggo. Baik, terima kasih Pak Nedwin, sangat menarik sekali penjelasannya. Mungkin ada beberapa kita juga masih harus belajar lebih ya, karena jujur ada beberapa yang kita baru ngerti sekarang dan baru tahu istilah-istilah yang apa ya, yang sangat maksudnya beda dari biasanya. Saya taunya biasanya kan cuma SPSS Pak Nedwin. Di sini ada machine learning dan lainnya itu, wah, yang lainnya bisa merasa begitu tidak? Teman-teman yang lain mungkin bagaimana? Apa langsung kita buka pertanyaan? Langsung saja Bu. Ya, silahkan mungkin. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya tentang apapun ya terkait dengan data, terkait dengan AI, machine learning, deep learning, kemudian implementasinya mungkin ya. Ya, silahkan langsung Tidak saja. perlu sungkan mau atau mungkin yang lagi penelitian. Wah, saya Pak Nedwin sambil menunggu ini yang bertanya, saya juga mau ini. Ini apa bedanya Pak kalau tadi kan Bapak jelasin kalau tadi ada yang kalau SPSS itu lebih cenderung terstruktur ya. Ya. Kalau datanya ya. Nah, berarti ini kan punya kelebihan tersendiri dibanding yang kita metode zaman lama jadul-jadul Ya. gitu. Nah, berarti kita bisa ngambil data apa saja ya Pak? Berarti untuk dia pakai penelitian. Ya, misalnya kita mau penelitian mengenai apa saja opini publik mengenai kebijakan pemerintah misalkan. Atau kebijakan pemerintah provinsi misalkan. Ya. Itu bisa banyak sumber kan Bu? Sumber data itu bisa dari teks atau status-status orang-orang di Twitter dan lain sebagainya. Bisa dari video opini orang, bisa dari MP3 atau sound voice dari orang-orang juga bisa. Nah, itu kemudian kita satukan menggunakan pendekatan data science ini. Kita melakukan data wrangling atau dari data wrangling, data cleansing, kemudian nanti baru diklasifikasikan, dicari yang terstruktur dan tidak terstruktur, misalkan yang terstruktur pakai dianalisa SPSS menggunakan pendekatan misalnya regresi, jalur, misalkan atau apa. Kemudian yang satunya digunakan di pendekatan data science. Lah itu nanti diklopkan karena secara umum pendekatan statistiknya sama Bu. Secara umum pendekatan statistiknya sama. Oh baik, jadi lebih lengkap ya Pak? Ya. Oh ini Pak ada pertanyaan. Ya silahkan melalui chat ya Bapak. Bagaimana caranya untuk mendapatkan data yang akurat dan berkualitas dari Syafira Prakasa? Silahkan Bapak Nedwin. Data yang berkualitas dan data yang tidak berkualitas itu semuanya adalah raw. Raw itu data mentahnya. Data mentah itu perlu kita proses agar menjadi valid, reliable, dan bisa dipredicted atau bisa diprediksi. Data yang reliable itu tentunya harus melalui pengujian reliabilitas, kemudian validitas, dan lain sebagainya. Itu kalau dari sudut pandang statistik. Dari sudut pandang sains atau data science, perlu dilakukan data cleaning dan data wrangling namanya. Jadi data cleaning itu kita pastikan bahwa data ini bisa dipakai untuk pengujian berikutnya. Data bisa di-deploy atau bisa diimplement di model atau data modeling yang kita lakukan, gitu kira-kira. Nah, itu secara umum lah ya, secara kasarnya begitulah. Jadi lebih mudah ya Pak ya. Kalau kita biasanya ada yang tidak sesuai kan kalau pakai SPSS, saya tahunya SPSS, jadi saya banyak SPSS ya. Pak. Jadi itu kan kita harus drop dulu ya. Kalau enggak kita uji lagi berkali-kali gitu kan. Kita kan bolak-balik ya itu. Nah, enaknya pakai mesin learning. Ini lebih enaknya pakai mesin learning itu kita bisa pakai algoritma apapun untuk menguji. Di statistik mungkin ya saya nggak membandingkan ya ini, dua-duanya sama-sama bagus. Di SPSS mungkin
pendekatannya dilakukan kalau penelitian mahasiswa itu kebanyakan kalau saya baca itu dia hanya satu jalur, misalnya regresi ya regresi saja gitu ya, atau analisis yang lainnya. Tetapi kalau di dalam machine learning ini karena banyaknya algoritma, kita bisa pakai itu. Kalau kita misalnya mau melakukan data mining atau penggalian data yang lebih mendalam, exploratory data analysis misalnya, kita bisa menggunakan data miningnya WK. WK itu kasih tanpa kita coding, Bapak Ibu. Tanpa kita coding, dia sudah membuat algoritmanya sendiri dari Waikato University of New Zealand, jadi dari Selandia Baru. Profesor Ian Witten yang membuat namanya. Itu sudah mempermudah, nanti bisa di-download dan free sekali. Jadi WK itu adalah aplikasi data mining seperti SPSS, tapi dia otomatisasi. Data apa kita convert dulu ke ARFF, misalkan dari CSV atau dari Excel kita ganti dulu ke ARFF, kita masukkan, kemudian nanti dari situ kita lakukan penggalian data. Nah, data yang sudah valid dan reliable dari WK itu bisa di-deploy di SPSS gitu, atau bisa di-deploy di machine learning. Oh, bisa ya jadinya. Oke, Ya. baik Pak. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Oh, ya, Septia Cahyaning Alminati. Ya. Pak, untuk yang masih belajar lebih direkomendasikan menggunakan cloud atau SPSS. Nah, gimana Pak? Ya. Menurut Pak Ini, Nevin? kalau SPSS itu produknya IBM. Produk-produk IBM itu terkenal semuanya berbayar. Ada yang gratis, tetapi untuk fitur-fitur yang lengkap itu pasti harus berbayar. Sementara cloud itu kebanyakan free ya. Kalau Bapak Ibu suka membuat grafik, plot dan lain sebagainya seperti di Excel, itu bisa pakai Tableau misalnya. Tableau itu ada cloud-nya dan murah. Gratis maksud saya. Sangat luar biasa Tableau itu. Kemudian Google Cloud ini, Google Colab ini dia juga free. Kalau Jupyter Notebook saya harus melihat requirement dari laptop saya misalkan. Saya harus melihat compatibility dengan OS dan lain sebagainya. Saya harus melihat bagaimana dia bisa matching dengan VS Code misalnya, Visual Studio Code aplikasi yang saya pakai misalnya. Tapi kalau di Google Cloud enggak, Colab maksud saya. Di Google Colab ini kita bisa langsung memanggil library, kita bisa panggil NumPy, kita bisa panggil SciPy, kita bisa panggil Pandas, kita bisa panggil scikit-learn dan seterusnya. Jadi kita mau pakai algoritma apapun bisa, regresi linear, logistic regression dan seterusnya itu bisa. Saya kira begitu. Jadi saya lebih merekomendasikan cloud sih. Dan banding komputer kita, wis ngono lah gampangnya. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya lagi? Silakan. Makasih atas penjelasannya. Oh iya. Ya, sama-sama Mbak Septia. Ada lagi yang lain? Silakan. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Bisa dibaca Bu Dia, mungkin ada yang di chat itu. Oh, sudah. Kalau ini di chat sudah nggak ada Pak Nedwin. Kalau sampai nunggu yang ini bertanya, saya ini tanya lagi. Oh, ya, ini ada. Oke. Ini Pak bertanya, gimana caranya deploy aplikasi kita ke interface yang ada di UI yang bisa digunakan user menggunakan apa ya? Karena nggak mungkin kita menyajikan dalam bentuk raw code. Yes, betul. Jadi ini kita bicara apa dulu? Dari Pak Johannes. Apps kita ke interface yang ada di user interface. User interface. Jadi UI dan UX itu istilah dari seorang desainer ya. UI itu user interface, UX itu user experience. Nah, cara kita mendeploy, kita melihat bentuk datanya dulu. Kita betul-betul melakukan proses demi proses di data science dari mulai pre-processing, kemudian data wrangling, data cleansing, sampai dia menjadi data yang bisa kita olah, istilahnya begitu. Makanya pre-processing atau sebelum kita melakukan EDA, exploratory data analysis, itu kita betul-betul memastikan data itu bisa dipakai, betul memastikan data itu bisa di proses selanjutnya. Misalnya kita mau ada data yang kosong nih misalnya, dari ribuan big data kan istilahnya ya, istilahnya big data itu banyak ribuan data itu ada yang kosong misalnya kolomnya. Nah, misalkan kita memutuskan untuk menggunakan rata-rata berdasarkan standar deviasinya, atau kita menggunakan
variansnya gitu ya. Kita untuk mengisi nilai yang kosong itu. Jadi seperti itu. Tidak serta-merta pasti bisa seperti itu, tapi di dalam data science itu bisa menggunakan pengujian-pengujian lain, bisa menggunakan metode-metode lain. Gitu. Misalnya ada satu kolom yang berubah, gitu ya, atau yang kosong kita isi menggunakan min-nya misalnya, atau mode, atau yang lainnya. Atau ada keputusan-keputusan lain, ya melihat case-nya dulu, Mas, melihat case-nya dulu. Dan tujuan atau goal analisa kita. Begitu. Oke, terima kasih. Ya. Gimana, Mas Johannes? Saya kira sudah menjawab. Oh ya, oke. Baik, mungkin ada yang lainnya lagi, masih dibuka kan Pak Nedwin untuk pertanyaan selanjutnya? Oke. Jam berapa? Silahkan. Oh, hampir jam 9 ya. Oke. Tidak terasa ya? Ya. Silahkan, mungkin ada yang mau tanya lagi. Satu, mungkin Pak Nedwin lagi. Ya. Satu atau dua mungkin, silahkan. Boleh. Jadi ada apa namanya? Ada yang bilang ke saya, Pak, saya kok takut kalau belajar ya, karena sekalinya masuk, yaitu ada link absensi webinar. Oke. Ya silahkan yang nanti mau sekalian ya saya kasih link yang mungkin mau ikut bootcampnya Neodata, ingin menjadi analis bisnis gitu. Saya kasih linknya di bawah itu untuk ya register dulu lah. Nah, sebagai seorang analis bisnis seperti kami ini, seperti saya, itu kita harus melihat segala sesuatu secara menyeluruh, secara holistik. Nggak bisa misalkan, wah perusahaan A misalkan ini lagi mengalami penurunan. Perusahaan A ini lagi sepi. Bukan pasti bisa, tidak bisa dipastikan itu dari sales. Tidak bisa dipastikan itu dari manufakturnya, produksinya. Tidak bisa juga dipastikan itu dari misalkan investasi dan seterusnya. Tidak bisa begitu. Kita perlu lakukan analisa-analisa, pengujian, misalnya kita melakukan survei, observasi, kirim kuesioner, interview, kita melakukan analisis yang lebih mendalam, primer, data sekunder dan seterusnya. Baru kemudian kita collect data. Collect data juga ada requirement-nya, data seperti apa yang dibutuhkan. Setelah requirement terpenuhi, kemudian kita melakukan preprocessing. Preprocessing kita melihat data-data ini sudah masuk requirement belum. Kita lakukan deskriptif, inferensial. Kemudian kita lakukan exploratory data analysis. Kita masuk ke algoritmanya. Baru setelah itu kita uji secara statistik. Kita lihat normalitasnya, kita melihat hubungannya, koefisien determinasinya berapa, p-value-nya berapa, ANOVA-nya seperti apa, kovarian seperti apa, dan seterusnya. Nah, dari situ kemudian kita baru bisa melihat secara utuh karakter dan pola data ini arahnya kemana. Model data yang kita lakukan pemodelan itu seperti apa. Nah, baru bisa kita tarik kesimpulan, baru kita bisa presentkan ya, ke klien gitu. Dan saya sering sekali melihat kasus seperti ini. Oh, ini sepertinya salesnya yang bermasalah, ini sepertinya akuntingnya ini yang kurang bayar, dan lain sebagainya. Ini yang berbahaya Bapak Ibu. Kita tidak bisa langsung subjektif ya, kita tidak bisa subjektif langsung menyalahkan satu atau dua departemen tertentu, tetapi kita perlu melihat case atau problem ini secara menyeluruh. Baru kemudian kita tarik kesimpulan berdasarkan data yang ada. Oke, yang mau belajar silahkan, ada banyak sekali penyedia pembelajaran data science. Kalau yang mau kuliah, saya sudah mendengar sih di Surabaya ini sudah ada si UNER itu sudah ada jurusan sains data. Yang mau kuliah S1 data science sudah bisa di sana, lulus nanti pasti dipakai bisa kemana-mana. Atau yang mau cepat ya, kalau nggak pengen 4 tahun mungkin bisa ikut bootcamp. Banyak yang menyediakan bootcamp ya, seperti Purwadika School di Jakarta. Kemudian ada PACMAN, PACMANN ya, itu juga bagus. Kemudian ada DQ Lab, ada Decoding, ada Data Camp ya, yang online. Kalau mau kami bantu, mungkin kelebihan Neodata adalah bukan hanya data science tapi bisnis analisis dan lebih ke analisis bisnis yang bisa dipakai teman-teman untuk menjadi konsultan gitu. Lebih bisa dipakai ke banyak bidang di dalam usaha, dalam perusahaan. Ada yang mungkin pengen trading ya, ekspor impor,
ada yang pengen finance, ada yang pengen melihat dari sudut pandang HRD dan lain sebagainya, kita akan bantu. Nah, untuk mendapatkan sertifikat nanti ngisi absen Bapak Ibu. Jadi malam ini lebih ke perkenalan ya. Jadi saya tahu teman-teman tahu saya juga kesibukannya seperti apa. Nanti kalau ada yang bisa kami bantu silakan hubungi saja langsung. Bisa DM Instagram atau langsung WA juga enggak apa-apa. Terus saya minta tolong testimoni ya dari rekanan saya ini Pak Taufik. Monggo mungkin testimoni acara malam ini sebelum kita tutup. Ya, malam. Kurang keras, Pak. Sudah jelas, Pak? Ya, oke. Ya, Pak. Ya, presentasi yang luar biasa ya dari Pak Edwin tentang pentingnya bagaimana sih mengolah data secara benar dan tepat. Karena terus terang, Pak, di masa pandemi ini yang dibutuhkan oleh perusahaan atau oleh manufaktur, khususnya manufaktur ya, karena saya sebagai praktisi juga di manufaktur, itu adalah bagaimana kita jeli di dalam melihat dan menganalisa data untuk membuat satu keputusan yang tepat akan membawa kemana arah perusahaan. Apakah harus melakukan efisiensi di beberapa bidang ataukah tidak perlu melakukan efisiensi tapi melakukan penggenjotan pengiriman atau penggenjotan dalam hal penjualan. Di samping itu untuk data itu kita juga bisa mengetahui kinerja atau performance dari masing-masing employee. Jadi kita andaikan perusahaan di masa pandemi ini harus melakukan efisiensi, itu kita tidak melakukan efisiensi sembarangan, tapi efisiensi yang berdasarkan data. Data dari mana? Dari aktivitas tiap karyawan, seperti itu. Contohnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang di sini data itu sangat penting. Jadi mulai tadi learning proses, bagaimana cara mendeskripsikan data, kemudian mendiagnosis data, kemudian bagaimana cara how to predict data, dan pada akhirnya bagaimana cara menerapkan data di dalam pengambilan keputusan. Itu yang sangat-sangat luar biasa pentingnya data. Itu aja Pak Edwin, testimoni dari saya, dan saya terima kasih banyak hal yang dapat saya cerna ya malam ini, karena hal-hal baru, terutama bahasa-bahasa coding, bahasa-bahasa data, dan mudah-mudahan semua yang di dalam Zoom ini senantiasa diberi kemudahan untuk belajar dan belajar, dan kita semua senantiasa sukses. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Terima kasih Pak Taufik. Ya, Bu Diah, mungkin saya bisa request setelah ini ada sesi foto sebentar. Oh, baik. Tutup. Kalau baik. Keberatan bisa menghidupkan videonya teman-teman. Iya. Mohon rekan-rekan semua untuk menyalakan di on kan ya. Kita mau foto bersama. Ya. Videonya. Ya. Silakan. Hanya sebentar saja kok. Silakan. Ya. Oke, terima kasih. Saya akan hitung sampai 3, nanti silakan bisa senyum atau ngasih jempol. Begitu ya. Iya, baik. Oke. Siap. 1, 2, 3. Terima kasih. Keren. Oke, terima kasih semua rekan-rekan. Ya. Baik, Pak Edwin? Ya, sudah oke. Baik. Sebelum menutup acara, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Edwin atas ilmunya, semuanya, sharingnya.
kepada semua rekan-rekan semua yang sudah dari awal sampai akhir menyimak penjelasan ini semuanya. Semoga kita mendapat pencerahan, tambah pintar, tambah ilmunya. Amin. Akhirnya saya Dia Wulansari pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi mungkin di acara selanjutnya ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, makasih.